Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanimbar, kelas karyawan jurusan hubungan internasional. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pengertian warga negara. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal yang mengenai warga negara pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 nomor 62, Undang-Undang tahun 1998, yaitu pengertiannya adalah warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di sejak proklamasi 17 Agustus 1945 dan menjadi warga negara Republik Indonesia. Sedangkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, warga negara adalah orang suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangannya. Pengertian penduduk merujuk pada mereka yang tinggal di suatu wilayah, itu disebut penduduk. Sedangkan warga adalah di mana lebih meliputi hak dan kewajiban sebagai warganya. Asas kewarganegaraan ada 3, yaitu keturunan, jus soli, dan jus sanguinis. Yang dimaksud dengan keturunan yaitu hak yang diperoleh melalui garis keturunan, di mana mereka adalah orang yang memang tinggal dan bertempat di situ. Sedangkan jus soli adalah kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir atau tempat kelahiran mereka. Sedangkan jus sanguinis adalah kewarganegaraan melalui daerah dan keturunan. Hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak adalah suatu yang benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu sesuai dengan hukum tahun 1992 pasal 154. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga, yang pada prinsipnya ditentukan secara paksa oleh lain. Pengertian kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak warga negara. Seperti pembukaan Undang-Undang tahun 1945, hak warga negara itu untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Sedangkan pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Atau mungkin dengan pasal-pasal yang lain seperti pasal 28, 29, dan pasal 30 sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak warga negara dalam undang-undang juga diatur dalam pasal 28A sampai dengan 281 Undang-Undang tahun 1945. Contoh mungkin pasal 28A, hak untuk hidup atau mempertahankan hidup. Pasal 28B, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kelangsungan hidup. Sedangkan pasal 28C, hak untuk mengembangkan diri. Identitas nasional. Identitas nasional yaitu ciri khas atau seperti bendera, bahasa, simbol, itu adalah salah satu dari ciri identitas nasional. Sejarah, peninggalan atau mungkin hal-hal yang membentuk suatu jati diri suatu bangsa disebut dengan sejarah. Sedangkan kesatuan menghargai perbedaan dalam kesatuannya. Karakter warga negara yaitu integritas, yaitu kemampuan untuk mempertahankan kebenaran dan moralitas. Ketegasan, kemauan untuk bertindak sesuai dengan prinsip. Partisipasi, menjadi anggota aktif dalam masyarakat dan negara. Berikut adalah pengertian tentang status orang Kristen sebagai agen shalom. Kristen menjadi representasi damai dan kasih dalam masyarakat, sedangkan agen shalom yaitu memperjuangkan perdamaian dan kebenaran sesuai dengan ajaran agama.
Tantangan dalam studi kewarganegaraan yang perlu kita garis bawahi yaitu pertama globalisasi, yang kedua konflik kepentingan dan kesenjangan sosial. Pada globalisasi, pengaruh globalisasi atau terhadap identitas dan kewarganegaraan yaitu perkembangan dunia saat ini. Kalau konflik kepentingan, ketegangan antara kepentingan individu atau kelompok dan negara lain, sedangkan kesenjangan sosial yaitu perbedaan dan ketimpangan dalam hak dan kebebasan individu. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.